Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu. Dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai 2 tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang Maha mengetahui, Maha melihat dosa hamba-hambanya. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi,
maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi, dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Semua itu, kejahatan sangat dibenci di sisi Tuhanmu. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah. Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan Dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya. Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan, agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai ars. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan, sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar. Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi, atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat, yaitu pada hari ketika Dia memanggil kamu, dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira, rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah.
mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh, ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk, zakum, dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Dia Allah berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka, yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali Dia. Tetapi ketika Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur. Maka apakah kamu merasa aman, bahwa Dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu? Atau Dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun? Ataukah kamu merasa aman, bahwa Dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi, lalu Dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu? Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami. Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan, dengan kelebihan yang sempurna. Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun.
Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini, dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja. Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami, yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Laksanakanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula solat subuh. Sungguh, solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami, kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. Sungguh, karunia-Nya atasmu Muhammad sangat besar. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya. Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan. Atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami. Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas. Atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad,
Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul? Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul? Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi Rasul. Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat akan hamba-hambanya. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa Dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain Dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami, dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Maha Kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka, dan Dia telah menetapkan waktu tertentu, mati atau dibangkitkan bagi mereka yang tidak diragukan lagi. Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran. Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya. Dan manusia itu memang sangat kikir. Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel, ketika Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau terkena sihir. Dan dia Musa menjawab, sungguh, engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh, aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun. Kemudian dia Fir'aun hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan dia, Fir'aun beserta orang yang bersama dia, seluruhnya. Dan setelah itu, kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur, agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, bersujud. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh, janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah kusuk. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asma'ul Husna.
Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam solat, dan janganlah pula merendahkannya. Dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Dan agungkanlah dia seagung-agungnya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak, mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Maka, apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang rata, lagi tandus. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim, itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengucurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.
Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun. Sesungguhnya, jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3, orang yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5, orang yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, "Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi," kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, "Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini." Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun, dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya, dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan di senja hari, dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah disediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu,
Mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua pohon kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun. Dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Dan dia mempunyai kekayaan besar. Maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin, ketika ia bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Dan dia memasuki kebunnya, sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna? Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini, dan mudah-mudahan dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya kembali. Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu ia membolak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah ia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia, kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian. Dan diletakkannya kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu
tidak menganiaya seorang jua pun. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Aku tidak menghadirkan mereka iblis dan anak cucunya untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu dia berfirman, panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan neraka. Dan orang-orang yang berdosa melihat mereka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukuman Allah yang telah berlaku pada umat-umat yang dahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai olok-olokan. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sesungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka, dan kendatipun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Dan Tuhanmulah yang Maha Pengampun, lagi mempunyai rahmat. Jika dia mengazab mereka karena perbuatan mereka, tentu dia akan menyegerakan azab bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu yang tertentu untuk mendapat azab, yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung daripadanya. Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan itu, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Muridnya menjawab, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya, kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepada ilmu dari sisi kami. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu, supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku.
Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Musa berkata, insya Allah, kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Maka, berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melubanginya. Musa berkata, mengapa kamu melubangi perahu itu, yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya, kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Dia Khidir berkata, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku? Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Maka, berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya, kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar.